Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita membuat soal online yang kita bisa memantau aktivitas anak ketika melakukan tes. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Form. Langkah pertama, kita buka Google Form. Kemudian selanjutnya kita pilih add-on. Kemudian kita tambahkan, kita ketik di sini Proctor. Kemudian Proctor dan timer. Kemudian kita pilih, setelah itu kita install. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian kita gunakan Google ini. Kemudian izinkan. Sambil menginstal, jadi fasilitas ini adalah sudah selesai ya. Jadi fasilitas ini kita akan memantau peserta tes online sehingga kita bisa memantau aktivitas apa yang dilaksanakan ya. Jadi ini pertama kita sudah selesai langkah pertama. Jadi ini juga panduan bagaimana kita menggunakan auto proctor. Ini kita silang saja. Ini kita silang. Kemudian kita jalankan auto proctornya. Kita klik. Kemudian timer and proctor. Jadi kalau ini muncul ini berarti kita perlu refresh ya. Kita klik ini biar refresh. Kemudian kita ulangi. Klik add-on. Nah ini udah ya. Kemudian klik auto proctor. Maka yang pertama kita lakukan adalah setting. Jadi muncul seperti ini. Jadi yang pertama adalah enable time. Ini kita pilih ya. Kemudian yang kedua enable proctor juga kita aktifkan. Kemudian ini number of attempt, ini adalah berapa jumlah peserta yang akan melakukan tes. Kemudian ini linknya ketika akan kita bagi ke peserta. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Classroom ketika kita akan memanfaatkan ini ya. Kemudian kita bisa copy linknya. Kemudian yang kedua, kita mengatur timer. Timernya misalkan durasinya misalkan 10 menit. Kemudian startnya misalkan sekarang tanggal 14. Kemudian start time-nya kita pilih misalkan jam 14.55. Ini kita buat timenya 60 menit aja ya. Kemudian berakhir pada tanggal yang sama. Kemudian jamnya adalah 15.55. Kemudian kita juga pilih auto close test. Artinya ketika waktunya sudah melebihi maka akan menutup secara otomatis. Jangan lupa setelah selesai kita klik nih ya, update setting. Oke. Kemudian selanjutnya kita atur juga di proctor. Jadi yang pertama tracking ya. Jadi ini kelebihannya adalah pertama kita bisa men-tracking apa yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama kalau kita klik ini, ketika siswa mengklik website maka akan terekam. Kemudian yang kedua, ketika aktivitas yang dilakukan anak atau akan terekam secara random ya. Kemudian mikrofon kalau kita aktifkan, maka selama anak melakukan tes, maka kita akan terekam suara apa saja yang ada di situ. Jadi kalau misalkan minta tolong atau apa saja, jadi itu akan terekam. Kemudian yang selanjutnya adalah foto secara random, itu akan terekam. Kemudian communication ini untuk guru. Maka yang pertama kalau kita klik ini maka akan terjadi komunikasi antara peserta dan siswa pada saat setelah tes. Kalau yang ini adalah
komunikasi setelah tes ya. Jangan lupa setelah itu di update setting. Oke. Jadi setting sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan uji coba ya. Jadi kita uji coba. Jadi kalau pada uji coba, maka yang kita share adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cobakan simulasi dari Google Chrome. Kalian paste, kemudian kita tunggu. Ini sudah muncul auto proctor. Kemudian kita pilih code it, kemudian kita pilih OK. Finishing. Kemudian ini ada 8 tahap ya, jadi kita allow. Ini juga auto proctor want to use your camera, kita allow, maka kamera akan aktif ya. Ini jadi kamera sudah aktif. Kemudian kita masuk ke tes ya. Ini adalah klik after submitting test. Jadi kalau udah selesai, kemudian ini noise terdeteksi, artinya suara ini sudah terdeteksi. Kita isi misalkan namanya Budi, peserta 2122001. Berikutnya, dari mana Anda mengetahui informasi tentang NFBS, misalkan dari website. Kemudian dari mana Anda mengetahui informasi PSB? Dari email misalkan, Tumblr. Klik, kemudian kirim. Jadi setelah selesai, maka peserta harus mengklik ini. Klik after submitting. Jadi sebelum kita klik maka dianggap masih. Kemudian yes, have finishing. Selanjutnya kita akan cek hasilnya setelah ada siswa yang sudah mengerjakan. Kita masuk kembali ke Google Form, kemudian kita pilih add-on, kemudian auto proctor, kemudian result. Jadi ini ada satu peserta yang telah melakukan tes. Jadi ini trust score 18%. Jadi di sini sudah terdeteksi aktivitas selama mengerjakan. Jadi ini ada noise. Kemudian saat coba misalkan suaranya seperti apa. Jadi sebelum kita klik maka ada ya. Kemudian ini juga nampak nih gambarnya, sehingga ini bisa ketahuan pada detik keberapa. Jadi ini ya. Jadi itu ini adalah auto proctor. Jadi fungsinya adalah bagaimana kita melakukan tes online sehingga kita bisa mengamati seluruh aktivitas siswa, baik itu berupa suara, kemudian baik berupa videonya, kemudian bisa juga gambar, dan juga kita bisa mengetahui apakah siswa itu membuka tab lain, website lain atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.